Halo teman-teman, dengan teknologi visual akhirnya diketahui bila seorang PNS bisa melakukan banding atas tindakan teman maupun atasan yang menjoliminya dan begitupun sebaliknya. Semua ucapan, sikap, dan tulisan seorang PNS bisa dijadikan alat bukti untuk diambil tindakan atas oknum tersebut. Bagaimana caranya? Simak sampai habis video ini. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I'll always show up. Acara kali ini adalah acara yang sangat dinantikan oleh segenap PNS atau ASN di seluruh Indonesia. Sebab hasil dari acara inilah para penegak kebenaran mendapatkan ganjaran dari sikap baik dan buruk mereka. Sebuah acara yang bertajuk Konsinyering Pemberian Penghargaan dan Hukuman Disiplin serta Sanksi Administratif yang digelar oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI di Hotel Bogor Surya Kencana pada Oktober 2022 lalu. Dengan bantuan teknologi LED Videotron berukuran 2x5 meter, para peserta menjadi begitu jelas melihat presentasi-presentasi yang diberikan para narasumber. Kemudian ada juga TV plasma sebanyak 10 unit yang digunakan para peserta untuk melakukan diskusi yang diplot atau digrup berdasarkan tema yang dipilih seputar masalah PNS atau ASN. Dan tidak luput juga operator visual yang berguna mendistribusi konten-konten LED Videotron baik sebagai visual opening, presentasi, dan switching visual keduanya. Semua alat multimedia begitu sangat bermanfaat di acara kali ini teman-teman. Lebih-lebih, harga yang diberikan sangat kompetitif. Tapi semua itu bukan hanya soal harga, melainkan kompetensi dari para kru terpilih dari tim multimedia membuat acara ini berjalan sangat rapih dan mulus. Good job tim! Acara pertama kali dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan March Kemenkumham.
Kemudian dilanjutkan dengan visual bumper opening sebagai tanda bila sesi acara inti segera berlangsung. Inilah profil dari para narasumber yang menjadi pembicara kali ini, teman-teman. Dan berikutnya adalah cuplikan video dari salah satu narasumber, yaitu Ibu Dian Nur Fitri, yang membahas tentang upaya administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang disingkat BPASN. Buat teman-teman yang kebetulan berkecimpung dalam bidang ini, sebaiknya simak baik-baik apa yang disampaikan beliau agar menambah wawasan teman-teman dalam mengambil upaya administratif. Dan buat yang belum subscribe, bisa klik dulu tombolnya biar nggak ketinggalan video bagus lainnya. Ketika misalnya ada teman-teman yang banding, kami minta permintaan tanggapan dan bahan, mungkin BPASN akan lebih sedikit bawel ke PIC-nya gitu kan, mohon maaf, tapi memang ini kita perlukan. Nah ini sih sebenarnya saya ceritakan tadi BPASN itu. Jadi kami itu tugasnya memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif yang diajukan oleh pegawai ASN yang tidak puas atas keputusan BPK-nya. Jadi tugasnya kami ini. Alurnya tadi yang sudah saya ceritakan, dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Jadi Bapak dan Ibu kalau lihat struktur BKN, pasti kami tidak ada di struktur BKN, tapi kami adalah salah satu unit di BKN dan pegawainya adalah BKN. Nah ini sih strukturnya Bapak dan Ibu. Sebenarnya saya lebih senang diskusi, nanti kita ada permasalahan kita lebih banyak diskusi, lebih enak jadi. Nah ini adalah sekretariat yang ada di BPASN Bapak dan Ibu. Sementara karena OTK BPASN belum jadi, kami masih menggunakan OTK di PAPEK. Jadi kami kebetulan kosong, jadi masih PLT asisten sekretaris izin bekerja. Gitu. Jadi dia masih punya hak ketika mengajukan banding administratif sampai keputusan bandingnya diterima. Jadi itu Bapak dan Ibu kalau terkait dengan banding administratif. Nah ini adalah sebaran kasus yang masuk ke BPASN Bu. Paling banyak adalah pelanggaran tidak masuk kerja. Karena ada tiba-tiba tidak pernah diproses, tidak pernah hukuman disiplin sedang, ringan, tiba-tiba dia sudah melewati 28 hari pas akhir tahun, maka diputus pemberhentian, gitu kan? Nah ini akan tadi yang saya bilang, di proses pembinaan kita nggak ada berarti. Ketika misalnya dari mulai 1 hari sampai 28 hari atau lebih, dia tiba diberhentikan, tidak pernah diproses sebelumnya, ini berarti pembinaan Bapak dan Ibu sebagai pengelola tidak jalan. Ini pun nanti akan menjadi pertimbangan di BPASN. Bolehlah misalnya, karena kan PNS itu misalnya
tidak masuk dia nggak pernah ditegur, nggak pernah diapa-apain. Ya udah sih saya seneng-seneng aja nggak masuk, orang nggak pernah dicariin, nggak pernah ditanyain gitu kan. Gaji saya tetap masuk gitu kan. Misalnya dia punya usaha di luar nggak perlu juga tungkin gitu kan. Nah ini adalah fungsi dari atasan langsungnya. Jadi atasan langsung harus tahu kalau ada teman-temannya atau bawahan itu tidak masuk sehari aja, dia harus tanya. Apa yang kalau memang dia nggak masuk hari sakit, karena sekarang sebenarnya komunikasi antara atasan dan bawahan itu kan lebih enak, bisa melalui WA, bisa melalui telepon gitu kan. Kalau misalnya hari ini dadakan ngantarin anaknya sakit, dia bisa WA dulu gitu kan. Besoknya baru dia memenuhi administrasinya, apakah dia harus cuti gitu kan. Nah itu sih sebenarnya kalau menurut kami adalah komunikasi antara atasan dan bawahan itu adalah penting untuk membangun ini. Nah, disiplin ada kaitan dengan kinerja. Bapak dan Ibu sudah dibayarkan tunjangan kinerja, berarti tunjangan kinerjanya pun harus baik. Jadi disiplin dan kinerja itu adalah satu hal yang kaitannya sangat erat, nggak boleh terpisahkan. Itu ya Bapak dan Ibu. Kemudian pelanggaran dari PP 10 83 atau PP 45 90. Jadi ini lumayan banyak Bapak dan Ibu. Jadi kalau ada selentingan atasan langsungnya dengar ada bawahannya yang melakukan kira-kira melanggar ini, segera panggil. Karena ini sebenarnya bukan delik aduan sih Bapak dan Ibu ya. Misalnya ada selentingan, boleh loh Bapak dan Ibu panggil sebelum yang bersangkutan itu terlanjur melakukan hal-hal yang dilanggar di PP 45. Jadi ini sangat penting, makanya tadi saya bilang atasan itu perannya sangat penting terkait dengan pembinaan pegawai. Jadi PP 94 itu merupakan pembinaan. Lakukan pembinaan dulu, kalau memang sudah tidak bisa dibina baru apa yang harus dilakukan. Itu ya Bapak dan Ibu. Bukan berarti ketika orang itu salah harus dihukum gitu kan. Lakukan pembinaan dulu, makanya tidak boleh ada pembiaran. Nah, banyak sekali yang terkait dengan PP 45, terkait misalnya tidak menikah lagi, tidak izin pejabat, tiba-tiba udah ketahuan nikah, punya istri lebih dari 2 nikah, terus melakukan perbuatan asusila. Sebenarnya atasannya mungkin udah tahu gitu kan, tapi dibiarin karena nggak enak, tiba-tiba berat istrinya ngelaporin, gitu kan, akhirnya diberhentiin. Perlu kehati-hatian juga di sini Bapak dan Ibu, misalnya dituduh hidup bersama, terbukti nggak dia hidup bersama, gitu kan? Kemudian menyalahgunakan kewenangan, ini juga banyak. Ada tipikor yang tadi saya sudah sampaikan bahwa BPASN tidak hanya menangani pemberhentian karena disiplin, jadi semua pemberhentian akan masuk ke BPASN. Kemudian ada percaloan, kemudian tidak lanjut putusan pengadilan, asuransi dan sejenisnya. Misal diberhentikan karena tidak memenuhi syarat pengangkat dari CPNS pun masuk ke BPASN. Nah ini Bapak dan Ibu sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah tadi yang saya bilang, ketika instansi atau PPK memberhentikan, dia harus lihat prosedurnya tadi terpenuhi atau tidak, substansi kewenangannya terpenuhi atau tidak, dan ini akan menjadi pertimbangan di BPASN-nya nanti. Hati-hati misalnya ada teman-teman karena banyak diberhentikan tidak masuk kerja, tapi ternyata benar-benar dia itu sakit. Padahal ada alur sebenarnya, kita ada pegawai yang sakit, maka apa yang harus dilakukan? Dia diberikan cuti sakit, ya kan? 6 bulan diberikan cuti sakit, maka dia diperiksa kembali, diuji kesehatannya. Masih tidak layak untuk sakit, masih sakit, maka dia beri kesempatan lagi, ya kan? Bukan berarti orang itu kalau sakit nggak boleh diberhentikan sebenarnya. Jadi melalui alur itu ternyata kalau berdasarkan tim dari kesehatan ternyata yang bersangkutan tidak layak lagi bekerja, maka dia diberhentikan ujur jasmani. Jadi ini yang Bapak dan Ibu kita lihat kembali. Jadi hati-hati ketika kita melakukan atau PPK memutuskan keputusan pemberhentian. Jangan sampai keputusan PPK itu bisa dianulir oleh PNS yang bersangkutan. Video-video presentasi selanjutnya nggak kalah penting juga buat teman-teman simak, dan berikut presentasinya.
Semua narasumber memberikan Q&A kepada para peserta sejurus dengan presentasi-presentasi yang diberikan setiap narasumber. Para peserta banyak yang mengajukan pertanyaan yang sering terjadi, baik itu kendala sikap maupun kendala informasi yang tidak sampai pada mereka. Keesokan harinya, acara dilanjutkan dengan sesi kerja kelompok yang dibagi menjadi 10 grup. Setiap grup mendapatkan tema bahasan masing-masing yang diberikan oleh ketua penyelenggara. Tiap kelompok harus bisa memberikan goals dari tiap masalah sesuai tema dan memberikan ide baru yang terbarukan, agar poin-poin penting bisa didistribusikan ke dalam penetapan peraturan kajian para petinggi Kemenkumham sebagai landasan kebaikan dalam menetapkan penghargaan serta hukuman adil bagi para pelayan administrasi negara. Kali ini ruangan ditata agar bisa menyesuaikan tiap kelompok berdiskusi. Setiap kelompok memiliki satu buah TV plasma agar para peserta kelompok bisa mempresentasikan ide atau bahan yang mereka temukan dalam diskusi. Buat teman-teman yang memerlukan bantuan alat-alat multimedia seperti TV plasma dengan berbagai ukuran, LED Videotron, lighting acara, sound system acara, proyektor dan screen-nya, serta konten visual, maka teman-teman bisa menghubungi saya di link yang saya letakkan di deskripsi. Kami juga menawarkan publikasi di channel ini dari acara tersebut bila diinginkan dan ingin melakukan branding pada penonton channel kami secara gratis. Nah teman-teman, sekarang kita masuk pada kesimpulan. Poin kuat dari acara ini adalah: pertama, terdistribusinya informasi mengenai ketentuan-ketentuan baku yang terjadi di lingkungan administrasi PNS dan atau ASN, sehingga mampu memberikan dampak bagi penghargaan dan hukuman adil. Yang kedua, semua informasi begitu sangat mudah terlihat karena panitia begitu apik memadukan visual-visual kebutuhan acara dengan teknologi visual tepat guna, yaitu LED Videotron yang fit dengan ruangan, TV plasma yang berjumlah sesuai kebutuhan, serta pemilihan tim visual yang tepat. Sementara poin lemahnya dari acara ini adalah kurangnya koordinasi pihak hotel dengan tim penyelenggara, sehingga penggunaan genset yang biasa disupport dari panitia tidak diperbolehkan. Alasannya adalah mereka tidak terbiasa dengan adanya genset. Mengenai kelistrikan yang dibutuhkan, pihak hotel berharap panitia melakukan renegosiasi dengan manajemen hotel untuk penggunaan listrik yang ada pada hotel, dan ini menyangkut extra charge. Jujur, hal tersebut jelas membuat panitia kebingungan. Pasalnya, vendor genset yang dibawa dari Jakarta tidak mungkin dibatalkan. Dan mengenai renegosiasi penggunaan listrik hotel, jelas akan menelan banyak biaya operasional dari anggaran yang sudah di RAB oleh panitia. Namun untungnya, panitia dan kami mengajak diskusi pihak hotel untuk mencari solusi. Karena tim kami terbiasa dengan masalah kelistrikan, akhirnya terjadi win-win solution dengan pihak hotel. Hingga akhirnya semua berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Nah teman-teman, demikian cerita saya tentang penggunaan teknologi visual guna mendukung penyelenggara dalam mensuksesi acara. Jangan lupa untuk like dan share video ini bila bermanfaat. Atau bisa tulis komentar bila ada yang ingin ditanyakan atau ingin berbagi pengalaman seputar acara. Sampai berjumpa di video selanjutnya dan salam acara.